Selamanya tidak bertemu, misalnya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada hari Sabat ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik kepada kita. Kita masih bisa berbakti, kita masih bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Baiklah, pada hari ini misalkan membawa sebuah perenungan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk semua berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami akan mendengar kasih dari firman-Mu. Kiranya berkatilah kami supaya bisa memahaminya dan kami bisa mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas semua dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, pada hari Sabat ini, Misa akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Belajar dari Semut. Ayat intinya kita boleh buka di Alkitab kita di dalam buku Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-25. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Amsal 30 ayat yang ke-25. Misalkan bacakan ya. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, ada satu pepatah, ada gula, ada semut. Ya kan? Kalau dulu itu setiap ada makanan yang bergula, yang mengandung gula itu pasti banyak sekali semut-semut yang bakal langsung datang. Tetapi sekarang pepatah ini kurang tepat karena semut itu bisa datang bahkan bukan makanan yang tidak bergula. Nah, kalau misalnya kita sedang memakan, makanan kita sudah dikerubungi oleh semut, apa reaksi kita? Pasti kita kesel ya, udah mau makan, makanannya malah dikerubungi sama semut-semut itu, kita kesel gitu. Bahkan kita bakal mengusir semut-semut itu, baru kita akan membunuh. Nah, tapi tahu gak sih, kalau semut itu walaupun binatang yang kecil, tapi dia memiliki banyak sekali hikmat di dalamnya. Nah, di sini misalkan memberitahukan atau membagikan 4 hal yang bisa kita pelajari dari semut. Nah, yang pertama, semut itu tidak pernah putus asa. Kalau misalnya kita melihat semut ya, kita coba bentangkan tangan kita coba untuk menghalangi jalannya semut itu. Apa yang akan semut lakukan? Apakah semut itu akan tetap berdiam atau bakal mundur? Gak usah kita maju ke makanannya karena ada tangan kita yang menghalangi. Nah, tapi kalau misalnya kita lakukan itu, semut itu gak mundur. Semut itu gak mundur, tapi dia bakal cari cara untuk bisa menuju makanan tersebut. Dia akan mencari rute lainnya atau bahkan dia bakal melewati tangan kita. Jadi hal pertama yang kita bisa pelajari dari semut itu, walaupun banyak rintangan, banyak sekali godaan, tapi semut itu tidak pernah putus asa. Begitu juga dengan kita ya. Pasti pernah ya, kita pasti punya impian. Mungkin, aku mau jadi juara pertama di kelas saya, atau aku mau di pelajaran matematika aku dapat 100. Tetapi ada saatnya kita nggak bisa mencapainya. Nah, kalau misalnya adik-adik atau anak-anak di sini belum bisa mencapai apa yang kita inginkan, jangan pernah putus asa. Seperti semut ini yang tidak pernah putus asa untuk mencari cara lain. Kita harus selalu berusaha supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari semut itu adalah semut itu rajinnya luar biasa. Nah, siapa di sini adik-adik yang rajin? Pasti semuanya rajin ya. Miss harap semuanya pasti rajin. Di sini semut itu adalah binatang yang dikatakan rajinnya tuh luar biasa. Mengapa sih dikatakan luar biasa? Di sini dikatakan bahwa kalau kita bisa melihat semut, pernah nggak sih lihat semut itu tidur-tiduran, santai, nggak ngelakuin apapun? Kita melihat semut selalu berjalan ya. Semut itu selalu berjalan, bahkan ada yang mengambil makanan. Nah, itu kita bisa mengambil semua bahwa semut itu selalu bekerja keras. Dia tidak pernah namanya malas-malasan. Nah, di sini adik-adik semuanya diharapkan bisa mengambil satu pelajaran dari semut ini supaya tidak malas atau harus selalu rajin dalam segala apa yang kita lakukan. Kalau misalnya ada guru ngasih tugas, ya jangan diam-diam aja, tapi kita juga harus
mengerjakannya, kita harus rajin gitu, supaya masa depan kita menjadi cerah. Selanjutnya, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari semut, yaitu semut itu kuat. Nah, kalau kita bisa lihat ya, semut itu selalu bisa membawa makanan itu yang lebih berat daripada tubuhnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngangkat beras sedikit aja pasti udah ngeluh capek, ngeluh nggak mau, berat gitu kan. Nah, kalau kita harus bisa menjadi seperti semut yang dia bakal terus berusaha, dia akan selalu kuat untuk bisa mengangkat beban yang begitu berat. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari semut itu adalah semut itu saling tolong menolong dan berjiwa sosial. Nah, kalau tadi semut itu kan mengangkat beban yang berat, dia nggak mengangkat sendirian, tapi dia mengangkat bersama-sama dengan teman-temannya. Saat dia menemukan sebuah makanan yang berat, pasti dia mengasih kode kepada teman-temannya, dan teman-temannya bakal datang untuk membantu bekerja sama mengangkat beban itu ke dalam tempat mereka. Nah, begitu juga dengan kita di sini. Kita ini adalah makhluk sosial yang nggak pernah bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh namanya bantuan orang lain. Nah, alangkah baiknya hidup ini jika kita saling tolong menolong. Mungkin kalau misalnya kita sudah masuk sekolah ya, ada teman yang nggak bawa pensil, nah kita hendaknya kita meminjam pensil kita. Kalau misalnya ada teman yang jatuh, hendaklah kita menolongnya, bukan malah menertawakannya. Jadi di sini dari firman Tuhan melalui semut ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Ya, nggak hanya 4 hal ini yang bisa kita ambil dari semut, tetapi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita ulangi lagi ya. Tadi ada 4 hal dari semut, yaitu yang pertama, yaitu dia tidak pernah putus asa. Yang kedua, dia itu rajinnya luar biasa. Yang ketiga, semut itu kuat. Dan yang terakhir, semut itu saling tolong menolong dan berjiwa sosial. Nah, kiranya melalui pelajaran mengenai semut yang binatang terkecil tapi dia itu memiliki banyak sekali kebiasaan yang positif, hendaklah kita bisa menjadi seperti semut juga ya, yang tidak pernah putus asa untuk meraih apa yang kita inginkan, untuk meraih cita-cita kita, yang selalu rajin setiap harinya. Kita bangun pagi, kita melakukan segala aktivitas itu dengan penuh dengan semangat. Dan yang ketiga, kita juga harus kuat dalam hidup ini. Dan keempat adalah kita harus bisa saling tolong menolong, seperti semut ini ya, yang mau untuk tolong menolong temannya, yang saat ada kesulitan dia siap untuk membantu. Oke, kita sama-sama mencatat saya lagi untuk ayat intinya di dalam Amsal 30 ayat ke-25. Semut bangsa yang tidak kuat tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Baiklah, demikianlah firman atau renungan yang bisa dibawakan, kiranya bisa menjadi pedoman bagi hidup kita, khususnya di hari Sabat. Untuk menutup acara PGM kali ini, misalkan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan dan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk semua kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk selalu menyertai kami pada hari Sabat ini Tuhan. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu mengenai semut. Kiranya bantu kami Tuhan, anak-anak kami di sini untuk bisa belajar dari semut ini, untuk tidak pernah putus asa, untuk bisa rajin, untuk bisa kuat, dan untuk bisa saling menolong dalam kehidupan. Berkatilah kami Tuhan, setelah kami sedang di Sabat ini, ampuni kami